Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa berkumpul menyaksikan presentasi saya untuk aksi nyata kegiatan guru pembina. Sehingga saya datang pada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Agung Surakarta, Bapak Haji Sulisno SPD MM. Selamat siang Pak, dan hormat kepada teman-teman yang berbahagia dan juga yang akan menemani saya Pak Mei sebagai operator. Yang pertama akan ada sambutan dari Bapak Sulisno selaku Bapak Kepala Sekolah. Sedikit kata dari beliau akan sangat memberikan semangat buat saya sebagai pengantar dari presentasi yang akan saya sampaikan. Pada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Istri Wira Mawati Sarjana Pendidikan dan Guru SMK Negeri 1 Agung Surakarta yang saat ini sedang menjalani program pendidikan calon guru penggerak. Ini garis bawahi calon guru penggerak. Jadi setelah mengikuti seleksi baru dinyatakan calon. Ketika nanti proses berjalannya dia dinyatakan lulus, maka akan C dengan menjadi guru penggerak. Ini sudah sampai angkatan 9 ya. Jadi alhamdulillah disyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa rahmat dan sebagainya, karena hari ini kita dapat mengikuti sebuah aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Wira. Ini mudah-mudahan nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita semua. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini dapat hadir mengikuti aksi nyata yang beliau lakukan untuk SMK Negeri 1 Agung Surakarta ini. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya tak lupa salawat serta salam yang senantiasa kita sanjungkan bagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang salah kepada ditemukan dalam sahabatnya di yaumul akhir mereka. Bapak, Ibu, Guru yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan dengan program guru penggerak. Ini adalah program yang dicanangkan oleh Mas Menteri kita Nadiem Makarim dalam naungan kurikulum merdeka, dengan tagline sekarang adalah Merdeka Belajar. Kaitannya dengan ini programnya itu akan berakhir di tahun 2024, yang targetnya seluruh guru yang memiliki boleh dikatakan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan kriteria calon guru penggerak itu 100% bisa menjadi guru penggerak. Akan tetapi prosesnya begitu ketat, jadi angkatannya baru berjalan sampai angkatan 9, yang pesertanya mungkin kalau selama ini rata-rata per angkatan ini 8.000 sampai 9.000, tetapi yang lulus mungkin sekitar di bawah 2.000. Jadi memang luar biasa seleksinya, butuh ketelatenan, butuh kesungguhan. Tetapi sebenarnya ketika dijalani, ini sebuah pengalaman. Ketika saya mendapatkan calon guru penggerak, saya ditugaskan 2 kali, yaitu di angkatan 3 sebanyak 60 orang, yaitu dinyatakan 60 orang itu sudah lulus, tapi prosesnya luar biasa. Ya, prosesnya luar biasa dalam artian saya sebagai koordinator guru penggerak di Lampung Utara yang terdiri dari praktisi, dosen dan lain sebagainya, ya, juga ini kawan saya Pak Wiono, ya, suami putri luar biasa beliau, juga bersama-sama dengan saya itu ditugaskan 2 kali, di angkatan 3 dan di angkatan 6, di angkatan 83. Nah, jadi kendala-kendala yang dialami, satu, ya, ketidakpercayaan diri dari guru.
yang IT-nya lah ini segala macam. Tapi sebenarnya dimanapun namanya bayang-bayang itu hitam, ya, menakutkan. Anak kecil saja ketika lewat, dia berdiri, ada cahaya hitam ngejar dia aja ketakutan. Sebenarnya itu tidak menjadikan alasan bagi kita. Sebenarnya program guru penggerak ini bisa dilaksanakan sejalan dengan PPG. Itu yang saya lakukan kemarin, pendampingan untuk calon guru penggerak yang rata-rata mengundurkan diri, tapi saya lakukan mediasi. Alhamdulillah beliau dapat menjalani beriring sejalan dengan PPG. Nah dari situ juga yang satu lagi kemarin di angkatan 9 ini, kalau ibu sudah masuk dalam rukun, kita ketemu dengan Pak Irin dari SMA Negeri 1 Bukit Kemuning. Beliau sudah 100% menyatakan mundur karena kemampuan IT dan lain sebagainya. Bahkan kepala sekolahnya Pak Hamron itu menelpon saya, Pak tolong bantu bagaimana meyakinkan Pak Irin. Dan beliau sampai sekarang, beliau setelah saya komunikasi sekitar 30 menit, beliau menjalankan proses untuk Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, program guru penggerak itu memiliki keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Yang pertama, ya, dalam proses perjalanannya nanti ada 7 bulan. 6 bulan kita melakukan loka karya, 1 bulannya itu adalah panen hasil belajar, di mana perjalanan dari loka perdana, ya, loka 0 waktu di angkatan 9, angkatan 3, waktu angkatan 3 itu 9 bulan, ya, lahir sesuai dengan umur bayi 9 bulan. Tetapi dengan percepatan ini lahir sekarang 7 bulan. Ya, kita dilahirkan 7 bulan untuk menjadi guru penggerak. Nah dari sini apa keuntungan menjadi guru penggerak? Yang pertama, kita akan dilatih untuk menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Bagaimana mewujudkan student well-being? Kalau diartikan secara umum, student well-being itu bahwa siswa kita itu sejahtera. Sejahtera dalam artian sejahtera batinnya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang terpusat pada murid, ya, terus kemudian metode pembelajaran yang variatif dan lain sebagainya, kemudian tidak terpusat kepada ruang, bisa di ruang, bisa di mana tempat media yang lain dan lain sebagainya. Jadi tidak monoton pada ruangan saja. Ini yang akan dipelajari. Dari situ juga ada keuntungan lain, ya, dari program guru penggerak yang tadinya IT-nya sedang-sedang saja, kita ini dipaksa untuk belajar IT, melakukan rukol seminggu sekali, ya. Rukol itu artinya ruang kolaborasi. Jadi kita ada panduan nanti dari instruktur dibantu, terus nanti di bawah boleh dikatakan pembimbingan pengajar praktek dan fasilitator. Saya sudah ditugaskan di pengajar praktek untuk instruktur di angkatan 3 dan angkatan 6. Kemudian angkatan berikutnya sudah memiliki pengajar praktek. Jadi saya sudah pensiun. Kembali kalau ada misalnya nanti ada guru penggerak yang pendaftar yang banyak, bisa ditugaskan lagi. Kemarin dapat rekomendasi untuk mengikuti seleksi fasilitator, ya. Alhamdulillah kemarin dapat pengumuman saya masuk lolos administrasi, ya. Dari yang terdaftar 2.559 se-Indonesia, sekitar 1.200 yang diterima untuk fasilitator. Jadi tugasnya nanti mendampingi secara daring di wilayah seluruh Indonesia. Bisa jadi di bagian timur ataupun bagian barat dan lain sebagainya. Nah, proses yang diikuti itu penjenjangannya adalah 1 calon guru penggerak. Setelah lulus dari guru penggerak dia seleksi nanti menjadi pengajar praktek. Setelah pengajar praktek seleksi kemudian fasilitator nanti pelatih ahli nanti instruktur dan lain sebagainya berjenjang. Nah, jadi saya mohon nanti
guru-guru kita yang masih di bawah 50 tahun ikutan program guru penggerak, ya. Yang cari kendala ibu-ibu nih, Pak, nanti suami saya gimana segala macamnya. Itu bayang-bayang saja, ya. Keuntungannya apa? Satu, keuntungannya setiap minggu sekali nanti setiap minggu akhir dalam 1 bulan dikunjungi pengajar praktek di sekolah, pendampingan. Terus kemudian nanti sebulan sekali itu akan menjalani loka karya. Loka karya itu ya kita ada pengajar prakteknya nanti 3 orang ya, yang kita lakukan ini. Kita hanya memfasilitasi. Jadi silakan kepada kelompok nanti pengajar prakteknya saya memiliki pendampingan 4 atau 5. Jadi kalau 5 berarti dalam kelas itu ada 5 kali 3 18 ya. 5 kali 3 ya 15 ya. 15 ditambah nanti pengajar prakteknya 3 itu dalam ruangan. Nah dari situ nanti ada pembimbingan dari pengajar praktek kemudian membentuk kelompok masing-masing. Dari situ berdiskusi, tampil, kembali, selesai referensi. Dan selama proses perjalanan dari loka perdana sampai nanti loka 6 ataupun 7 ya ada dana transport, pembelian pulsa dan konsumsi. Jadi sudah loka karya pulang bawa transport. Itu yang dari sisi finansial. Dari sisi yang lain ya, siapa yang memiliki sertifikat guru penggerak tidak akan melakukan seleksi lagi atau diklat PPG, dan tidak lagi juga diklat menjadi pengawas ataupun menjadi diklat menjadi kepala sekolah. Karena LP2KS yang selama ini melahirkan calon pengawas dan calon kepala sekolah sudah ditutup menjadi balai guru penggerak di seluruh Indonesia. Yang pusatnya di Solo pun sudah ditutup. Jadi ketika kita memiliki sertifikat guru penggerak, nanti terus kemudian dokumen tugas-tugas itu kita kumpulkan. Setelah itu menunggu proses selanjutnya kita dinyatakan lulus untuk PP. Itu yang luar biasa. Kita tidak harus garing, tiba-tiba pergi naik. Jadi saya mengharapkan kepada kawan-kawan ini, ya, nasib kita tidak tahu. Ada ini alasan banyak, Pak, saya mau jadi kepala sekolah dan lain sebagainya. Saya tidak mau jadi pengawas dan lain sebagainya. Tapi nanti pada kondisi tertentu, ya, pasti kita ada perubahan mindset. Ketika kita masuk dalam perjalanan, saya tidak mau ini, ternyata pada saat tertentu kita harus membaktikan, mengenalkan ilmu yang kita miliki. Kalau kita sudah berubah seperti itu, ternyata tiket tidak kita beli, akhirnya menyesal. Mending kita punya tiket nonton bioskop, soal nonton atau tidak berusaha nanti. Tapi ketika nanti dibuka bioskop itu, selera dengan judul filmnya, kita bisa punya. Ya. Saya mengharapkan seperti itu, tidak memaksakan, karena karir kita yang menentukan adalah kita. Orang lain hanya sebagai studi kita dari secara eksternal untuk memotivasi apakah kita akan mengikuti jejak orang lain, apakah kita hanya stagnan di posisi ini dan lain sebagainya. Itu tergantung kepada diri kita. Saya mengharapkan kepada rekan-rekan semuanya untuk berlomba-lomba ya meningkatkan karir kita. Ini peluang biaya untuk PPG selama 1 tahun ya, PPG ya. 1 tahun apa 6 bulan ya? 3 bulan sebenarnya, percepat ya. Kalau dulu kan kuliah ya. Silakan. Nah, nanti saya harapkan nanti itu yang luar biasa itu digunakan untuk sertifikat jadi kepala sekolah. Kalau misalnya kita sudah punya, kenapa Pak? Terus kemudian prosesnya gimana dalam perjalanan? Selama ini takut bayang-bayang. Ya
yang selama ini di bawah koordinasi saya untuk Lampung Utara, setiap kelompok itu harus bekerja sama. Konsepnya APM, amati, tiru, modifikasi. Siapa yang sudah selesai berbagi, ya tentunya ya dimodif lah, jangan nggak dimodif langsung copy paste. Kelihatan nanti ketika kita kirim jam 12.00, orang lain dengan copy paste mengirimkan jam 1, jelas yang jam 1 itu jadi plagiator, lulus. Ini berbagi tugas karena konsep di guru penggerak yang kita tanamkan adalah bersama, tidak individualis, tidak ada yang penting satu, ya, tidak ada yang penting dua semuanya. Ya. Di sana sertifikatnya hanya baik, cukup dan sama. Jadi Bapak Ibu, saya mohonkan ya, ikutlah guru penggerak. Masa iya koordinator guru penggeraknya cek di sini, nanti guru penggeraknya di SMK Negeri 1 Kampung Surakarta cuma satu. Pak Ripin, dipaksa Pak besok buatkan surat tugas Pak Ripin, saya tanda tangan ya. Nomor 1 tulis Putri. Ya. Dan nanti kalau misalnya ini ya, kalau misalnya apa Putri nggak mau, nanti saya telepon Pak Yono. Dia dirayu nanti malam gitu. Masalahnya bukan dari Gimana Pak? telepon suaminya nggak boleh. Jadi emang perlu dirayu suami. Kalau nggak boleh juga, dan kalau nggak boleh, Pak Yono saya pindahkan ke sini. Ya Bu, ya, saya pikir seperti itu karena kaitannya ketika kita sudah ikut dalam program guru penggerak itu semua apa yang kita dapatkan dari ilmu konsep semuanya kita dapatkan. Jadi ketika lulus nanti ada kepercayaan diri. Karena memang itu di tempat saya itu ketika masuk jadi calon guru penggerak, wih ada guru lewat, guru yang bergerak itu biasa ya. Biasa kita banyak yang seperti itu, guru yang bergerak ya. Terus nanti penjenjang ini saya kasih tahu aja lah, karena ibu-ibu ini biar di sini ada kan ekonomi nih ya. Pak Maji juga ekonomi, saya tadi di tengah tuh perhitungan Pak Maji juga yang ternyata perhitungannya ekonomi ya. Satu, saya buka aja ini, kalau mengajar praktek setiap bulannya itu kisaran. Nanti kalau misalnya setornya sedikit lagi Bu ya. Putri ya. Saya buka itu ya. Ya ini pengajar praktek kan kalau sudah kayak Bu Wiranya nanti lulus langsung ikut kalau misalnya ada kesempatan. Ya minimal yang kita dapatkan itu plus minus ya itu 3,5 juta. Itu setiap program ya. Kalau untuk guru penggerak paling sekitar 400 sampai 500 per setelah program itu untuk pengganti pulsa dengan kantor. Nanti fasilitator ini saya sampaikan lagi ini, kita dikontrak selama 6 bulan proses ini nanti akan tercuci kita 50 juta. Nah, ya 50 juta daring saja tugasnya apa? Bapak Ibu kita buka hari ini kan di modul 1.1 ya judulnya ini tentang ini, silakan diskusi. Nanti saya udah lihat aja dari monitor. Ayo Putri kok ngalamun katanya ikut diskusi ya Pak. Nanti selesai kita rekam, kita masukkan dalam LMS kita sebagai fasilitator. Sudah selesai 6 bulan. Nah informasi ini akan diperoleh selama Rukol ini nanti hanya 2 bulan yang akan kita laksanakan. Nah jadi maksud saya mengajak kawan-kawan, saya akan mencoba memfasilitasi kesempatan kawan-kawan. Boleh mau di luar ada kegiatan apa yang memberikan kontribusi kepada karir kita. Jangan hanya duduk di sini, jam belajar selesai, pulang jalan dengan kegiatan yang tidak ada. Ya, selain di tempat kita kerja ternyata ya di Kementerian Pendidikan ini terbuka, ya ada yang struktur nasional, ada ini dan sebagainya. Waktu Tilas itu saya juga itu 2 tahun struktur nasional untuk berkomunikasi. Jadi maksud saya dari situ selain kita menambah wawasan juga ada kontribusi secara finansial.
finansial nggak usah jadiin apalah prioritas lah, tapi jadiin nomor satu yuk. Ya, jadi saya mengharapkan pada kesempatan ini sebuah aksi nyata. Apapun aksi nyata itu jangan berpikir hal besar. Kadang-kadang kita ini terjebak untuk melakukan hal besar, spektakuler, akhirnya kelamaan mikir nggak jadi. Ya, hal kecil yang kita laksanakan itu, ya, dimanapun, di kesempatan apapun, kepada siapapun, sekecil apapun lakukan. Ya, yang pernah saya sampaikan, gunung besar itu karena kumpulan batu-batu yang terlekatkan oleh tanah-tanah yang di sekitar. Nah, kalau ketika dia kena banjir, karena guntur atau karena meletus, dia akan terlihat bahwa itu adalah kumpulan dari komponen-komponen. Ketika kita berpikir untuk melakukan sesuatu yang dimulai dari nol aja belum, kita mungkin akan membuat gunung itu ya kadang hanya cita-cita saja, dan itu hanya sebatas angan-angan yang tidak pernah terwujud sampai kapan. Tapi ketika kita akan memiliki cita-cita untuk membentuk sebuah gunung, kita lakukan peletakan, kumpulkan batu satu, batu dua, batu tiga. Dalam perjalanan waktu nanti akan dilakukan progresnya. Ini saya harapkan. Jadi saya harapkan kepada rekan-rekan semuanya, peluang yang bisa menentukan karir segera laksanakan. Saya akan peluang saya buka peluang selebar-lebarnya untuk memfasilitasi Bapak Ibu semua. Ya, tidak bermaksud sombong. Biasanya di tiga kota bumi banyak senior-senior saya, tidak. Tapi saya tidak terjebak pada perjalanan waktu. Mungkin boleh dikatakan kalau guru di Lampung Utara, saya yang termuda yang memiliki golongan 4C. Kepala sekolah saya aja, saya ketika itu saya tawarkan kepala sekolah, Bapak, saya mengajukan 4C. Bapak ikut, enggaklah saya pensiun. Dan nanti saya tawarkan. Dan proses kenaikan pangkat itu juga tergantung kepada guru kita. Bisa jadi dengan kawan yang seleting, bisa jadi yang senior dan lain sebagainya, nilainya sama dan sebagainya. Tidak akan tutup kemungkinan yang kitanya lulus begitu. Kawan saya, tidak usah saya bukan namanya, saya masuk ke perguruan tinggi, beliau masuk, saya masuk, beliau keluar, sudah. Jaraknya sudah berapa tahun? Ketika pengajuan pertama, karena 4C itu prosesnya adalah langsung ke Jakarta, ya, perbaikannya juga kita dari rumah nanti dikirim ke Jakarta dan sebagainya. Perbaikan pertama, saya langsung kurang 12 poin. Allahu a'lam, dan teman saya yang serius itu dapat kurang 400 poin. Ya, makanya kembali kepada nasib kita. Coba, yang penting punya kesempatan itu ikuti. Soal hasil nanti urusan belakang. Terakhir, setiap segala usaha kita jangan pernah dan jangan tidak pernah tidak diiringi dengan saya akan mengeluarkan kalau misalnya ini memang baik ini musim semua Bapak ya. Iya. Saya tularkan ya. Manfaatkan di sepertiga malam. Ya. Ketika sudah kita rutinitas itu, perjalanan kita itu seperti dituntun. Kadang-kadang kita tidak memilih untuk itu, tetapi ternyata dihantarkan, ayo berangkat. Kemarin saya sampai saat ini saya bertanya-tanya, yang saya cerita saya di sini, siapa yang pernah memasukkan data saya ke dinas pendidikan? Kemarin saya bisik-bisik sama Bu Kacapin waktu serah terima di sini. Bu Kacapin di mana kan? Ya nelpon dinas Pak Sulis, backingannya luar biasa. Siapa? Pak Menteri. Saya nggak tahu bahasa Pak Menteri itu siapa, tetapi kesempatan untuk itu saya belum bisa ngomong berdua. Saya mau, ya benar Bu, apa perlu saya buka di sini karena di forum waktu itu. Jadi
Jadi maksud saya usaha boleh segala sesuatunya, tapi sangkan itu tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah yakini itu, harapan kita akan diantarkan mana yang terbaik. Saya kemarin, ya Allah, kalau misalnya saya memang dipercayakan untuk masuk di kepala sekolah, tempatkan saya di Lampung Tengah, ya Allah. Ternyata saya diantarkan untuk ke sini. Wah, beritanya udah banyak. Wah, Surakarta selamat di kampung begal sekarang. Ternyata saya di sini menemukan keluarga baru saya di sini. Ya, nah ini yang saya bangga sekali. Ya, nyaman saya di sini. 2 hari saya sudah merasakan bahwa ini adalah yang terbaik. Ya, ternyata pilihan kita motor ini motor sebenarnya saya di situ kayak tahu tidak cocok kamu di sana. Di Ambung Surakarta. Ya, kalau itu mungkin itu nanti terlalu panjang kalau saya ngomong. Ya, yang jelas yang pertama ya saya akan fasilitasi apapun yang akan itu lakukan untuk jenjang karir. Seandainya pun itu harus izin belajar, misalnya melanjutkan S2 dan lain sebagainya, kita fasilitasi. Untuk tugas siswa dan lain sebagainya silakan diskusikan dengan kawan yang akan menggantikan dan sebagainya. Karena ketika umur kita yang masih belum direpotkan dengan anak-anak kita dari sisi biaya dan lain sebagainya, itu problem. Ketika sudah anak masuk perguruan tinggi, seperti saya sudah tidak kebagian lagi anak. Itu peluang yang harus ambil yang masih muda-muda, ya. Karena ketika penyesalan di akhir waktu itu hanya sekedar ya, tidak ada perbaikan, hanya sekedar coba saya dulu melakukan ini, saya coba melakukan ini dan sebagainya. Dan satu lagi, jangan pernah ya termindset dalam diri kita sesuatu yang belum kita alami, belum kita lakukan bertabayun, belum nyata kita menyimpulkan dari warnanya, rasanya, ya, dan lain sebagainya. Contoh, nah gitu, belum masuk jenjang di kepala sekolah, belum masuk jenjang pengawas, belum masuk di guru pemberat dan sebagainya, kita sudah memulai jangan, ya. Nanti kita akan terobsesi dengan itu sehingga kita akan menjadi orang yang itu saja. Nah, ya, ikuti perjalanan. Waktu kalau misalnya memungkinkan, kita nggak tahu nasib hari esok. Nah, kalau kita sudah mengatakan, saya gini-gini aja lah. Sebenarnya kita tidak berdekatan dalam tanda kutip sudah mendahului takdir dari Allah SWT. Tidak mau, tetapi ketika pas waktunya kita harus turun untuk mengamalkan itu aja. Kalau kita prinsipnya sudah saya ingin mengamalkan ilmu dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan orang lain, saya yakin yang lainnya juga nanti. Ya Putri ya, kayaknya Putri habis ini kayaknya saya harus masuk ke penggerak. Ya Pak, ini apa harus ini yang angkatan 11 masih pendaftaran loh. Ya, nanti esai kalau mau tanya sama esai segala macamnya nanti bisa diskusi dengan saya. Esai yang dimaksud tulis apa yang sudah kita lakukan. Ya, kuncinya di situ bahwa kita sudah menjadi pemimpin. Contoh apa? Jadi koordinator pengajian ibu-ibu di lingkungan, jadi koordinator senam, jadi koordinator lingkungan bersih misalnya. Nah, jangan gini, saya sudah mendampingi anak juara 1. Kitanya apa yang sudah kita lakukan? Hal-hal sederhana. Jadi apa? Ketua majelis taklim masjid ini. Saya setiap essay yang saya masukkan apa? Setiap seleksi menjadi ketua pelaksana pembangunan Masjid Umar bin Khattab.
laku terus sampai sekarang. Ya, demikian nanti habis waktunya Bu ini. Nanti anak-anak kalau misalnya kasih tugas saja, kita saksikan beliau presentasi. Demikian, nanti untuk kaitannya dengan lain-lain boleh konsultasikan di ruangan saya dan saya segan-segan apa yang terbaik untuk Ibu Bapak pilih untuk hari ini. Demikian dengan pembukaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulis yang sangat luar biasa sudah memotivasi kita semua sekaligus menjadi pembuka dalam acara siang hari ini. Terima kasih sekali Pak Sulis. Ya teman-teman, marilah kita bersama-sama belajar bersama. Ini di sini bukan berarti menggurui atau apa, tidak. Kita akan mempelajari dulu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar mengacu pada pergeseran atau transformasi dalam cara kita memahami dan mengimplementasikan pendidikan dan proses belajar. Ini mencakup perubahan filosofi, metodologi, dan tujuan dalam pendidikan. Perubahan paradigma belajar ini dapat terkait dengan berbagai aspek termasuk teknologi, metode pembelajaran, kurikulum, dan pandangan tentang peran siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal atau kebaikan universal. Ini tadi yang saya sampaikan, salah satu dari kebajikan universal adalah keyakinan kelas. Budaya positif atau budaya disiplin sekolah ini, ya, di sekolah merupakan pembiasaan mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruknya seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Disiplin positif itu sendiri, ya, kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak meliputi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tentunya kita semua sudah paham tentang ini. Profil pelajar Pancasila
evaluasi hukuman dan penghargaan serta restitusi tadi. Ini restitusi maksudnya segitiga restitusi tadi yang sudah saya sampaikan di dalam video sebelumnya. Karena ada 6 hal yang intinya di kebajikan sikap motivasi hal positif tadi, kebaikan positif, ada 6 hal yang akan saya sampaikan. Termasuk ini nomor 2, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu dari motivasi eksternal saja. Jadi kalau ada Pak Arifin, masukin bajunya. Kalau nggak ada Pak Arifin, dikeluarin bajunya. Nah itu kalau dia takutnya itu karena motivasi dari luar aja siswa. Jadi belum ada dari internalnya sendiri bahwa ada guru atau tidak ada guru, ada Pak Arifin atau tidak, ada Pak Dani atau tidak, mereka tetap memasukkan baju. Itu yang dimaksud dengan motivasi. Nah ini sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kadang kita suka lupa membedakan apakah ini hukuman, apakah konsekuensi. Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang memberikan bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respons atau tindakan yang melanggar aturan bangunan atau hukum. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif untuk sementara saja. Nah, dari pengertian tadi bisa diulang sebelumnya. Nah, kalau yang hukuman itu seperti itu, suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respons atau tindakan yang melanggar aturan atau norma. Sedangkan yang konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Nah, dari pengertian tadi, ini misalnya konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Dia termasuk konsekuensi atau hukuman. Bu Eka? Apakah dia konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, itu 100 kali ya. Karena sebagai terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, dan selanjutnya nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Pak Maji? Hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker karena tidak pakai masker ke sekolah. Pak Arifin? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bu Rian? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Bu Dia? Konsekuensi. Murid disuruh untuk Gesen ya, menurut Gesen tahun 98 suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi ada Pak Arifin atau tidak ada Pak Arifin, Pak Dani atau tidak ada Pak Dani, mereka tetap memasukkan baju karena itu adalah sebuah keyakinan kelas. Jadi tiap kelas kita itu memang kita harus sampaikan keyakinan kelas kita. Dan ini dia, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan saja. Jadi takutnya kalau ada gurunya saja, kalau nggak ada guru ya sudahlah jauh-jauh aja, karena hanya peraturan. Terus lagi. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah keyakinan kelas? Peraturan atau keyakinan kelas? Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, survive. Seperti kita ketahui bersama ya, kita harus survive apapun yang terjadi kondisinya sebagai manusia, kita pasti akan survive. Berkaitan dengan makan, sandang, pangan, ini. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih
gitu. Jadi kita merasa apa ya? Kita itu sangat wajar atau wajib membuat kecewa. Nah, kita sampaikan rasa kecewa itu jadi membuat orang itu merasa bersalah. Misalnya salah banget ya. Ada seharusnya nggak seperti itu. Kamu nggak pernah benar loh. Nah, itu berarti kita bersifat yang sebagai penghukum. Sama dengan kamu tuh selalu yang paling terakhir ya. Oh, kata jadi paling terakhir terus sih. Jadi bisa kan kamu agak cepat dikit, nggak lele dikit dan masalah kita
juga ya, nak, kamu pasti juga melakukan kesalahan. Nah, kesalahan kali ini apa? Nando menjawab, seragam saya bu, seragam saya atasnya biru, bawahnya hitam. Itu pada hari Senin. Tahu Nando salahnya apa? Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Nando sudah diberikan keyakinan kelas bahwa satu harus disiplin. Disiplin kelas berarti Nando di sini melanggar keyakinan kelas berupa disiplin, dia tidak memakai seragam. Lalu selanjutnya bagaimana Nando? Apakah besok akan diulang? Ya gimana ya bu, baju saya kekecilan, jadi saya pakai seragam dulu. Dengan ekspresi Nando yang seperti itu, tapi insya Allah besok sudah tidak akan memakai seragam yang bawahnya hitam, Bapak Ibu. Nanti misalnya masih seperti itu, bisa dilaporkan ke saya. Mungkin akan ada langkah restitusi selanjutnya, yaitu melandaskan pada keyakinan kelas. Setelah itu kita berikan keyakinan berupa pemahaman kembali tentang validasi kesalahan yang tidak akan dilakukan kembali. Jadi ada 3 langkah untuk melakukan hal restitusi segitiga restitusi tersebut. Selanjutnya Pak, keyakinan kelas yang ada dalam stikernya dan video selanjutnya. Yang masih di drive. Siti Airia, how are you today? Ini kok terlambat. Dah duduk dulu sini dah, duduk dulu. Ini dari mana? Jatuh, kok jauh banget? Kamu istirahatnya berapa menit? 10 menit sampai ujung Batu loh. Berapa menit sih ujung Batu? 3 menit. Beli berapa tuh esnya? 4. Kok banyak orang 2 esnya 4 tadi nih sih. Siapa nih dipanggul? Nama siapa? Nah, jadi setiap orang tuh pernah melakukan kesalahan. Teman-teman lain juga pernah melakukan kesalahan ya. Kita udah 1 jam loh, 1 jam belajar sampai ngabsen, sampai udah absen yang keberapa ini kan. Nah, istirahat cuma 10 menit. Kok nyampe-nya ke ujung Batu. Iya, udah tahu ngantri juga kan. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Manusia biasa itu pernah melakukan kesalahan ya. Lalu itu ada nggak sih cara biar kalian tidak seperti ini lagi, itu punya cara yang efektif enggak? Gimana caranya?
Ya, suaranya ya. Ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dari aksi nyata yang saya berikan adalah pengertiannya terlebih dahulu. Keyakinan kelas adalah kebaikan-kebaikan universal yang berasal dari kebaikan kelas yang mampu dituangkan oleh anak tersebut, dituangkan menjadi keyakinan kelas. Apa bedanya dengan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu hanya satu satuan saja, dari satu arah saja. Tetapi kalau keyakinan kelas, segala kebaikan yang ada di kelas itu menjadi kesepakatan bersama untuk diyakini bahwa itu benar dan dilaksanakan serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh-contohnya yang sudah. Nah, saling peduli, menghargai dan membangun kerjasama, tidak membuli antara teman, lalu mampu menghargai ketika guru sedang berada di depan, tidak membuka HP ketika guru sedang menjelaskan atau berbicara di depan. Itu salah satu keyakinan kelas yang bisa saya aksi nyatakan ke dalam kelas, saya berikan pemahaman. Nah, ini yang tadi keyakinan kelas yang telah saya videokan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini karena peraturan itu bisa bermakna negatif dan tidak ada kesepakatan antara guru dan murid. Yaitu peraturan seperti itu, pokoknya dia terima atau tidak, ya itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, karena kita sendiri yang menggali kebaikan-kebaikan universal yang telah diterima oleh anak itu apa sih? Misalnya kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, berarti nilai keyakinan kelasnya adalah kebersihan. Nah, kebersihan itu yang ditanamkan di dalam kelas, artinya memang anak-anak sadar untuk demikian dan dilakukan ke setiap harinya sebagai kebiasaan. Nah, itu disebut dengan keyakinan kelas. Jadi ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini adalah salah satu keyakinan kelas 10 otomotif, keyakinan kelas 10 TKR. Dari Nanda, piket datang harus lebih awal. Dari Adit, Musa, Faisal, tidak ribut saat belajar, wajib mengerjakan tugas dari guru. Nah, punya Alia mana? Sesama siswa dilarang saling membuli, luar biasa. Sally mana ya? Sally, wajib mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, ini makna nilai kedisiplinan, menghormati guru yang ada di depan, nilai toleransi, tidak boleh berbicara saat KBM, Nurma, disiplin mengerjakan tugas, luar biasa. Nah, inilah keyakinan kelas 10 otomotif, luar biasa. Terima kasih otomotif. Yang selanjutnya adalah ice breaking. Ketika anak-anak sudah bosan, kita harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran, yaitu dengan memberikan ice breaking. Mereka juga sekarang sudah mulai minta gitu, Bu ice breaking dulu, Bu ice breaking dulu. Artinya mereka sudah tahu dan paham kapan itu ice breaking akan dilaksanakan, lalu bagaimana akan menggerakkan komunitas kelas untuk melakukan ice breaking tersebut. Dan ini contohnya 1, 2, 3, 4, nah tangan 1 yaitu melatih kecakapan otak kanan dan otak kiri, karena tangan kanan dan tangan kiri digerakkan secara bersama-sama. Ini sudah 3 kali, jadi ada kelas ini sudah mulai terbiasa untuk melakukan ice breaking. Ini yang jenis yang ketiga, dan banyak lagi ice breaking yang saya berikan untuk aksi nyata kemarin yang terekam yang ini. Demikian. Yang kanan 1, 2, 1, 2, kiri 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sekarang secara bersama-sama. Siap-siap. 1. Iya, depan. 2. Ingat-ingat. Iya, 3. Iya, 4. 1. Iya, 2. Iya, ulan. Iya, 3. 3 gimana? Iya, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Iya. Yuk, sekarang nanti yang nggak tepat bisa maju ke depan, bisa ada yang nyanyi ya. Yuk.
Ada yang salah nih. Yuk. Ulangin ice breakingnya yuk. Kita cek dari yang kanan. 1, 2, 1, 2. Udah ya? Nah, yang belakang. Yang kanan sekarang. Oh, kiri, maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk, bersama-sama. Sampai 6 ya. 1. Ulan. 2. Ulan maju. 3, 4, 5, 6. Ya. Ya, sudah Bapak Ibu Guru, terima kasih ya. Salam dari guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Semoga dengan hal yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dapat kita aplikasikan bersama-sama, karena sesungguhnya kita adalah pendidik yang mampu menggerakkan peserta didik kita untuk jadi apa mereka, yang tergantung kita juga. Demikian saya sekali lagi tidak bermaksud menggurui, banyak salah dan hilaf, kita terus belajar bersama-sama, berbagi. Yang telah juga Bapak dan Ibu akan saya tunggu berbaginya juga dengan kami semua di sekolah ini demi terbinanya kebaikan di SMK Desa Asura. Demikian saja, saya mohon maaf